Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam Pastor Message pada hari ini. Pastor Message pada hari ini saya beri tema Siapa Pembisik Saudara. Nas firman Tuhan saya baca dari Amsal 24 ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan kau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Saudara, kalau kita berkaca pada beberapa waktu yang lalu, ketika presiden keempat kita yaitu Presiden Gus Dur, karena keterbatasan penglihatan, dia dibantu oleh beberapa orang untuk memutuskan dan membantu beliau dalam beraktivitas. Dalam beraktivitas pun ada beberapa orang yang dipercaya sebagai pembisik Presiden Gus Dur, ya, pembisik Presiden Gus Dur, dan pembisik-pembisik di lingkaran ring satu inilah yang berpengaruh atas keputusan-keputusan beliau. Saudara, kalau kita berkaca kepada firman Tuhan di sini di 2 Samuel ayat 17 ayat 1, berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri. Maka aku akan menewaskan raja sendiri. Demikian aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu, seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja, sedangkan seluruh rakyat tetap selamat. Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan semua tua-tua Israel. Tetapi berkatalah Absalom, panggillah juga Husai, orang Arki itu, supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya. Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya demikian. Beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel, apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah. Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. Kata Husai pula, engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan, dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagi pula ayahmu adalah seorang prajurit sejati. Ia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Saudara, setelah kita baca dari firman Tuhan tersebut, dikisahkan bahwa ketika Absalom, anak daripada Daud, memberontak pada ayahnya sendiri, Absalom meminta nasihat kepada Ahitofel. Ya. Dan Ahitofel berkata bahwa berikan aja 12.000 orang supaya dia bisa mengejar Daud dan pasukannya. Ya. Itu nasihat dan pembisik kepada raja, kepada Absalom, saudara, ya, kepada Absalom. Ya. Kita lihat bahwa nasihat Ahitofel ini digagalkan, ya, ditentang oleh Husai. Ya, Husai berkata bahwa Daud bukanlah orang yang sembarangan, orang yang lemah, ya, orang yang sembarangan, tapi Daud itu adalah seorang pahlawan, ya, prajurit sejati, ya, prajurit sejati. Nah, nasihat Husai, ya, bisikannya yang daripada Ahitofel ditentang, sedangkan bisikan atau nasihat daripada Husai yang diterima. Saudara, kalau kita baca di lanjutan kisahnya, Husai menyampaikan, ya, rencana
tipu muslihat daripada Ahitofel dan apa yang akan dilakukan Absalom, sehingga Raja Daud mengetahuinya dan selamat dari rencana penyergapan dan pembunuhan, saudara. Jadi di kehidupan kita pun sehari-hari kita dikelilingi oleh orang-orang yang seringkali menjadi pembisik kita, yang memberikan nasihat kepada kita. Apakah itu nasihatnya baik atau buruk? Nah, balik lagi saudara kepada kita, firman Tuhan bahwa mengatakan bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi jangan dengan serta-merta kita menerima dan mengiyakan orang-orang yang membisik, memberikan nasihat kepada kita. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Seperti Absalom, dia menolak bisikan daripada nasihat Ahitofel dan dia menerima nasihat daripada Husai. Ya, marilah kita menerima nasihat dari orang-orang yang mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita, dan kita menolak nasihat-nasihat atau bisikan-bisikan yang mencoba kita menjauhkan daripada Tuhan dan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, saudara. Itu saja pastor message saya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.